Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da isya musalla Miftahul Jannah yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, diantaranya perintah thalabul ilmi, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaat ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, merupakan pertemuan yang ke-322. Kita awali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yang sampai saat ini mereka masih sedang berada di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat. Mereka senantiasa menunggu doa dari kita. Kita doakan mereka semoga selama mereka berada dalam barzakh selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ampunan Allah, alam kuburnya oleh Allah diterangkan, diluaskan, dilapangkan, jadikan taman daripada taman-taman surga. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yang seperjuangan dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga mereka oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Anak-anak kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama, baik di pondok pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan jasmani, rohani, zahir dan batinnya, dicerdaskan akal pikirannya, digunakan dalam mencari ilmu agama, diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dijadikan anak-anak yang soleh, solehah, yang berakhlak mulia, dijadikan dari generasi penerus agama bangsa dan negara. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbing lana wa liwalidayna. Amin.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Ya Rasul salam
wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin musalla Miftahul Jannah yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa adakumullah wa ridhakumullah. Disadari ataupun tidak disadari, cepat ataupun lambat, mau ataupun tidak mau, setuju dan ataupun tidak setuju, terpaksa maupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap, suatu saat nanti ajal kematian pasti akan datang kepada kita. Ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah pasti akan tiba kepada kita. Tiada seorang pun di antara kita ada yang mengetahui kapan datangnya ajal kematian kepada kita. Dan itu tidak perlu. Yang perlu buat kita adalah mempersiapkan bekalnya. Mumpung ajal kematian tersebut belum datang kepada kita. Yang jelas, siapapun pasti akan kebagian giliran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu, hari kematian, kami putar di antara manusia. Kalau hari ini yang meninggal tetangga kita atau saudara kita atau anggota keluarga kita, tidak menutup kemungkinan boleh jadi besok atau lusa giliran kita yang meninggal. Kalau malam ini umpama kita mentahlilkan orang lain yang meninggal, boleh jadi tidak menutup kemungkinan besok atau lusa giliran kita yang ditahlilkan, yang disolatkan. Yang jelas kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Karena memang kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kita oleh Allah diciptakan berasal dari tanah. Manakala mati kita akan mencium tanah, akan dikubur di dalam tanah. Mudah-mudahan jamaah majlis ilmu Musalla Miftahul Jannah oleh Allah dikaruniai umur yang barokah, yang panjang. Yang penting barokah, enggak apa-apa 100 tahun juga atau 80 tahun. Tapi jangan terlalu panjang. Sebab kalau umurnya terlalu panjang sampai 150 tahun, sampai 170 tahun, kita udah nggak bisa apa-apa. Udah ngerepotin orang lain, udah ngerepotin keluarga kita. Kalau mereka sabar ngurus kita, kalau enggak, jadi dosa buat mereka. Ya 170 tahun kita udah nggak bisa apa-apa. Jalan dituntut, modal dicebokin, emam disuapin, pakai baju dipakein. Ya, yang penting barokah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, juga dalam ayat lainnya Allah mengingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala kalian. Maka barang siapa yang oleh Allah diselamatkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, kata Allah, faqad faz,
maka sungguh ia menang, ia orang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan di alam dunia, kesenangan di alam dunia, kemewahan di alam dunia, melainkan kesenangan yang memperdaya, yang menipu. Artinya kita jangan sampai tertipu dengan kesenangan dunia yang sebentar, yang bersifat sementara, lalu kita melupakan kebahagiaan nanti di akhirat, di alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa Al-Fakir mengingatkan khusus kepada diri pribadi Al-Fakir, juga kepada saudaraku semuanya. Jangan lupa setiap selesai sholat 5 waktu, mintalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah, agar manakala ajal kematian yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, mohon meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Karena orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah itu dosa-dosanya bersih, diampuni oleh Allah, dan dia akan dijadikan ahli surga. Walaupun umpama dulu ketika hidupnya banyak dosanya, istilahnya tukang bobok, tukang tarok, tukang merosotkan, tali andok, tukang nyolok, liang orok, tukang budak gablok, harus main goloprok, lagi cuci lemak melotot, salah satu tampiling. Tapi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya dan dia akan menjadi ahli surga. Tapi keterangan ini jangan disalah artikan, jangan sampai kita salah persepsi. Kalau begitu, udah kita berbuat dosa aja, siapa tahu nanti husnul khotimah. Nggak ada jaminan. Orang yang rajin ibadah aja, yang rajin tahajudnya aja belum tentu husnul khotimah, apalagi yang suka berbuat dosa. Nauzubillah min. Sebab menurut keterangan mautul mar'i bi'adatihim, matinya seseorang itu bergantung kebiasaannya ketika hidupnya. Kalau orang biasa berbuat dosa, maka boleh jadi matinya dalam keadaan berbuat dosa. Sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin, seorang kakek-kakek berusia 70 tahun. Masih ingat? Mati di atas apa katanya? Perut apa? Perut kambing. Mati di atas perut melacur. Nauzubillah min. Karena kebiasaannya begitu, melacur. Jadi pas datang ajal lagi melacur juga. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, biasakan berbuat baik, biasakan beramal soleh, biasakan beribadah. Insya Allah manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, kita dalam keadaan sedang berbuat baik. Tukang ngaji, insya Allah mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Para jamaah, dalam hal mati itu terbagi dua. Ada orang mati jasadnya karena ruhnya keluar dari jasadnya. Jadi yang disebut mati itu al-farqu baina ruh wal jasad. Berpisahnya antara ruh dengan jasad itu disebut mati. Yang mati jasad bukan ruh. Ruh nggak pernah mati. Ruh dikehendaki oleh Allah nggak mati. Ada makhluk Allah yang dikehendaki oleh Allah tidak akan mati, tidak akan binasa. Di antaranya ruh. Jadi yang mati jasad kita, tubuh kita. Kenapa mati? Karena ruhnya keluar. Ruhnya mati enggak? Enggak. Dan nantinya akan kembali kepada Allah, bukan jasad kita, ruh kita. Jasad kita hancur di dalam tanah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, hancur dimakan binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Yang tersisa tinggal tulang bokong doang. Dan dari tulang bokong itulah nanti manusia akan dibangkitkan di hari kiamat. Yang kembali ruhnya. Kalau ruhnya
suci, akan kembali kepada Allah yang Maha Suci. Tapi kalau ruhnya kotor, ke neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-farqu baina ruh wal jasad bahwa maut. Berpisahnya antara ruh dengan jasad itulah disebut mati. Nah, ada orang mati jasadnya, mati pula dosanya. Jadi mata jasaduhu wa matat junubuhu. Mati orangnya, mati pula dosa-dosanya. Yang kedua, ada orang mati tapi dosa-dosanya masih hidup. Yamutu wa tabqa junubuh. Dia mati tapi dosanya masih hidup. Nah, ini pengertiannya seperti apa? Yuk kita bahas malam ini. Kita bahas. Karena kalau nggak dibahas bingung juga. Hah? Ada orang mati tapi dosanya masih hidup. Itu maksudnya gimana? Ya maksudnya harus ngaji supaya paham. Kalau nanya agama, ya ke ahli agama. Jangan nanya agama ke tukang sayuran. Tukang sayuran nanya harga cabai berapa sekilo. Kan kata Allah begitu, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kalian bertanya ahla dzikri kepada ahlu dzikri. Sebagian para ulama mufassirin mentafsirkan bahwa yang dimaksud ahlu dzikri itu para ulama. Kata Allah, bertanyalah tentang agama kepada para ulama in kuntum la ta'lamun, jika ada kalian tidak mengetahui tentang hukum agama. Jangan nanya agama sama orang yang nggak paham agama, bahaya nanti jawabannya menyesatkan. Contoh, kita nanya tentang bagaimana sholat berjamaah, apakah boleh campur perempuan dengan laki-laki? Nanyanya sama Saifuddin Ibrahim. Parah itu. Orang gila itu mah, jangan didengar. Bahaya. Pasti dijawabnya, oh boleh. Itu fatwa saya boleh. Ya boleh terus. Biasa. Kalau nggak gitu dia nggak dapat sangu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada orang mati pula dosa-dosanya. Yang kedua, ada orang mati tapi dosa-dosanya masih hidup 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, bahkan lebih dari itu. Dan sepanjang itu dia diazab di alam kubur. Dan sepanjang itu pula sampai datangnya hari kiamat, dia diazab di alam kubur. Di hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama besar yang meraih predikat sebagai Hujjatul Islam, yang karangan kitabnya banyak banget. Ulama yang hidup di sekitar abad 4 Hijriah. Ulama Hujjatul Islam yang karangan-karangan kitabnya, keilmuannya hampir mendekati Al-Quran. Artinya seandainya seluruh kitab yang lainnya dibakar, dihanguskan, yang tersisa kitab karangannya itu sudah mewakili seluruh kitab yang dibakar tadi. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Alim, Al-Allamah, Al-Baqi, Al-Amil Al-Kamil Maulana As-Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang masyhur disebut Imam Ghazali. Imam Ghazali, bukan Imam Gonzales. Imam Ghazali itu Hujjatul Islam, itu menjadi hujah di dalam agama Islam. Di antaranya karangan beliau yang terkenal adalah kitab Ihya'u Ulumuddin. Jadi Ihya'u Ulumuddin bacanya, jangan Ihya Ulumuddin. Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, jangan.
Itu jadi pondok-pondok pilih. Ihya'u Ulumuddin. Nah, kalau kita buka di dalam kitab tersebut juz yang kedua, halamannya halaman 74. Kita akan mendapati keterangan yang berbunyi begini. Tuba liman ijamatat matat ma'ahu junubuhu wal wailut tawilu liman yamutu wa tabqa junubuhu yu'adzabu biha fi qabrihi wa yus'alu anha ila akhirin qirabiha. Tuba, berbahagialah, beruntunglah. Tuba pakai to, tuba. Seperti ada keterangan tuba liman ro'ani wa amana bi, summa tuba liman lam yaroni wa amana bi. Beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku, yaitu para sahabat. Hidup satu zaman, satu kurun, satu masa dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, melihat wajah Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, bahkan berjuang bersama Rasulullah untuk menegakkan agama Allah. Itu para sahabat, baik para sahabat Muhajirin maupun para sahabat Ansor. Sumatu bali malam yaroni wa aman abi. Kemudian beruntunglah orang yang tidak pernah melihatku, karena hidup tidak satu zaman denganku, tidak satu kurun, tidak satu masa denganku, tapi ia beriman kepadaku. Siapa? Kita, umat yang hidup di akhir zaman. Kita nggak pernah ketemu Rasulullah tapi beriman. Kita yakin beliau utusan Allah dan beliau membawa agama Islam. Kita yakin kebenaran agama Islam. Nah, beruntung kita. Kita termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuba, beruntunglah liman, bagi orang ija apabila mata ia mati. Jadi bahasa Arabnya mati mata. Kalau bahasa Arabnya mata ainun, ya. Jadi mata itu bukan mata. Mata itu bahasa Arabnya ainun. Mata itu mati. Mati itu mata. Bukan mata, ainun nah, tuh lihat aja. Mabok. Mata itu mati. Kalau ditasjib mata yang mutu mautan, gitu kan. Sama dengan kola yakulu kaulan, gitu kan. Jadi mata ija apabila mata mati. Wa matat, dan mati pula opol junubuhu, dosa-dosanya. Jadi kata Al-Imam Ghazali, beruntunglah, berbahagialah orang yang mati dan mati pula dosa-dosanya. Artinya apa? Artinya orang yang mati tersebut matinya dalam keadaan husnul khotimah. Matinya dalam keadaan seluruh dosa-dosanya diampuni. Dan ia mati meninggalkan kebaikan-kebaikan, meninggalkan amal soleh, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk orang-orang yang masih hidup di belakangnya. Dan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat tersebut yang dilakukannya diikuti, dilakukan, diamalkan oleh orang-orang yang masih di belakangnya. Beruntung orang seperti ini. Karena pepatah mengatakan kalau gajah mati meninggalkan daging, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan, harus meninggalkan kebaikan, harus meninggalkan nama baik, harus meninggalkan sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna. Harus meninggalkan contoh yang baik. Kalau sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang berfaedah, yang baik tersebut dicontoh, diikuti, dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup,
itu pahala terus ngalir ke kuburan kita. Alhamdulillah. Kalau orang tua kita dulu ngasih contohnya nanam kelapa, cucunya nanya, kek, nanam apa itu? Nanam kelapa, pohon kelapa. Jadi nanam pohon kelapa bukan nanam kelapa, beda lagi. Nanam kelapa mah jadi. Nanam pohon kelapa, cucunya nanya lagi, buat apa itu kek? Ntar juga kamu tahu sendiri manfaatnya apa. Ntar kamu bisa merasakan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun pun silih bergantian. Itu pohon kelapa akhirnya lama-lama berbuah. Si kakeknya yang nanam udah meninggal. Si cucunya yang nanya dulu, dia ngambilin kelapa dijual jadi oh ini ternyata manfaatnya. Tinggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang di belakang kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita wariskan iman, Islam, akhlak yang baik, ilmu kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Itu penting. Ya, jangan sampai pendidikan anak kita nggak diperhatikan, bahaya. Sebab Allah pesan dalam Al-Quran surat 66, surat At-Tahrim juz 28 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, yaitu istri dan anak-anakmu dari api neraka. Di antaranya menjaga mereka dari api neraka, yaitu mendidik mereka dengan cara mendidik mereka dengan pendidikan agama. Ajarkan kepada mereka keimanan, tauhid, apa itu iman. Ajarkan ilmu fikih tentang ibadah, ajarkan tentang baca Quran dan sebagainya. Itu dalam rangka usaha kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Orang mati pula dosa-dosa, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Dosa-dosanya habis, bersih, diampuni oleh Allah, dan ia matinya meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Di mana sesuatu yang bermanfaat tersebut yang ia tinggalkan diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup di belakang hari, oleh keturunannya, oleh anak cucunya, oleh tetangganya, oleh jamaahnya, oleh saudaranya. Itulah orang beruntung. Nah, kita harus bisa seperti itu. Kita nggak akan bisa seperti itu kalau kita nggak punya ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal wailut tawil. Tawil itu apa? Tawil. Panjang. Saya dulu waktu sekolah di Bogor, di PGA, Pendidikan Guru Agama Negeri Baranang Siang, Jalan Pajajaran, yang letaknya berdampingan dengan Masjid Raya Bogor. Saya punya guru pelajaran usul fikih, namanya Pak Ahmad Tawil. Pak Ahmad Tawil. Tawil itu panjang. Memang sesuai dengan orangnya jangkung banget, panjang, tawil. Nah, jalan tol berarti jalan panjang. Dari tola ya tulu taulan, tawil itu panjang. Nah, tawil panjang. Kalau pendek bukan tawil, bukan tol. Kalau pendek bukan tol. Kalau tol harus panjang. Maksudnya jalan tol, jangan ngeres satu. Nah, jadi wal-wailut tawil, kecelakaan yang berkepanjangan, artinya celaka tiada henti-hentinya, celaka terus-terusan, enggak habis-habisan, celaka terus. Nauzubillah min. Siapa? Liman bagi orang yang mutu ia mati, watabeko dan tersisa, atau langgeng, atau masih hidup, opo junubuhu dosa-dosa. Nah, jadi kata Imam Ghazali, celakalah dengan kecelakaan yang tiada ujung, dengan kecelakaan yang enggak habis-habisnya.
Mengganti dia terus-terusan. Kecelakaan yang berkepanjangan, yaitu orang yang mati tapi dosa-dosanya masih hidup. Dosa-dosanya masih dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup, yang hidup di belakangnya. Makanya kita jangan sampai mati meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Khawatir sesuatu yang tidak baik tersebut nanti akan dicontoh oleh orang-orang yang masih hidup dilakukan. Manakala mereka melakukan itu siksa buat kita di dalam kubur. Contoh, ya kan? Seperti Fir'aun, matinya kan meninggalkan sesuatu yang buruk, meninggalkan kekafiran, meninggalkan kejoliman, meninggalkan kemunafikan, meninggalkan kedurhakaan. Kemudian akhlak Fir'aun dicontoh oleh orang-orang di zaman sekarang. Nah, orang-orang yang mencontoh akhlak Fir'aun sebanyak apapun, itu jadi siksa buat Fir'aun. Atau kita mengajarkan kesesatan kepada orang lain, kemudian kita meninggal. Nah, ajaran sesat yang kita ajarkan oleh orang lain tersebut, oleh orang lain diajarkan lagi, terus. Masing-masing mereka punya murid mengamalkan kesesatan yang kita ajarkan. Terus itu siksa buat kita dalam kubur. Nauzubillah min. Atau kita pernah melakukan sesuatu yang buruk, dicontoh oleh anak cucu kita. Misalnya, ketika kita hidup, kita suka judi. Nah, ada di antara keturunan kita yang mencontoh kita jadi penjudi. Itu siksa terus buat kita di dalam kubur. Nauzubillah min. Nah, itu yang dimaksud orang mati tapi dosanya masih hidup. Artinya dosa-dosa yang ia lakukan masih dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup di belakang hari. Jadi mewariskan dosa, mewariskan kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Itu kecelakaan yang berkepanjangan. Mati tapi dosa-dosanya masih hidup 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, au aksaro, bahkan lebih banyak dari itu. Yu'ajabu, dia diajab biha dengan sebab dosa-dosa tersebut. Bikoprihi, di alam kuburnya terus datang siksaan. Wayus alu, dan dia akan diminta pertanggungjawaban anha, dari dosa-dosanya, ila akhirin kirodiha, sampai datangnya hari kiamat. Udah alam kuburnya jadi di tempat siksa buat dia. Minta tolong sama siapa kita di alam kubur? Walaupun kita punya orang tua, punya bapak jenderal bintang 4, Pak, bapak kan jenderal, Pak tolong dong Pak, saya lagi disiksa oleh malaikat. Bapak lama kan ngopi tinggal ini dia. Lebuk sia. Pak tolong saya disiksa Pak, sakit Pak, tolong. Kan bapak kiai. Bapaknya kan ngaji di masjid tinggal gini. Siapa lagi yang akan menyelamatkan diri kita dari siksa kubur kalau bukan amal soleh kita? Kan kata Abu Bakar Siddiq dalam kitab Nasoihul Ibad, mandahulal kubro bila zadin, bila amalin soleh, maka anna marokibal bahra bila sapina. Barang siapa mati masuk alam kubur, dikubur masuk alam kubur, tidak membawa bekal, tidak membawa amal soleh, tidak membawa amal kebaikan, karena waktu hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsunya, di mana hawa nafsu itu karakternya, wataknya senang berbuat buruk, senang berbuat dosa. Karakter hawa nafsu itu tidak suka berbuat baik. Makanya kalau kita malas berbuat baik, malas tahajud, malas ngaji, itu artinya kita sedang memperturutkan keinginan hawa nafsu kita yang akan menjerumuskan kita ke dalam siksaan. Makanya wajib hawa nafsu dilawan. Itu musuh dalam diri kita. Hawa nafsu itu jangan diperturutkan. Kita celaka kalau hidup selalu memperturutkan keinginan hawa nafsu. Wa fi'lul khairi yu'asiru 'alaiha. Mengerjakan kebaikan itu sangat berat bagi hawa nafsu. Hawa nafsu itu li'annaha majbulatun 'alaih. Hawa nafsu itu senangnya berbuat buruk. Ada orang senang apa nafsu tahajud? Enggak ada. Kalau nafsu pacaran banyak, nafsu cewek banyak, nafsu uang banyak, itulah hawa nafsu.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hidupnya selalu mempertuhan hawa nafsu, begitu mati nyesel dia, nggak bawa bekal, nggak bawa amal kebaikan barang sedikit pun, nggak membawa amal soleh, nggak membawa amal ibadah, nggak membawa amal sholat, nggak membawa amal duduk di majelis ilmu, malas ketika hidupnya, selalu mempertuhan hawa nafsu. Baru dia nyesel di alam kubur mendapatkan azab kubur dari malaikat. Nyesel, pengen balik lagi ke dunia, nggak bisa. Udah, cek malaikat tolong bawa umum sih, tolong baca, telastakan dia, tekanin air. Ajar, ceguer. Nek minta tolong kasar. Di alam kubur sorangan doang. Pamajikan bapak emak bapak tuan sorangan. Jadi kita harus sadar bahwa kita manusia dihidupkan oleh Allah di alam dia untuk ibadah, bukan untuk bersenang-senang belaka, bukan untuk berpoya-poya belaka, untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat buat diri kita dan buat keluarga kita atau buat orang lain, terutama buat agama. Intinya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, dan tidaklah aku menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka semuanya makrifat kepadaku, mengenalku dan menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata Abu Bakar Siddiq, man dahulal kubur bil ajal, barang siapa mati masuk alam kubur, dikubur di alam kubur, tidak membawa bekal, tidak membawa amal soleh, maka annama raqibal bahra bila safinah, maka sungguh ia seakan-akan mengarungi lautan samudra yang luas dan dalam, tidak menggunakan perahu, mojai, ke tengah-tengah lautan. Di tengah lautan tilalap, di tengah-tengah lautan tilalap, sanek nulungan, celaka balangsak, akep-akepan dirinya, minta tolong kasaha. Dalam orang maut temawa amal kebaikan. Jadi berarti kesimpulannya, kita dihidupkan oleh Allah di alam dunia yang bersifat sementara dan tidak akan lama, paling lama 80 tahun. Itu pun belum ada jaminan. Siapa tahu bapak-bapak besok ada yang mati, saya nyusul belakangan, atau sebaliknya, saya nyusul belakangan, bapak-bapak duluan. Lain beda ngomongnya. Kita nggak tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, kita nggak tahu, itu rahasia. Yang jelas pasti akan mati. Nah, jangan sampai kematian datang kita belum punya bekalnya. Nauzubillah min, harap nyesel kita ke di akhirat. Nyesel mata ratihul tiba-tiba paling terang tuh, nyesel mata ratihul. Nyesel jalan. Apa lagi? Lempang tiara dicak aikau. Pasti ngomong aku mah. Anjak kalau aik diheula. Ajak adilah kau pun datang kembu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita dihidupkan oleh Allah dalam dunia yang bersifat sementara dan tidak akan lama. Itu sebenarnya hakikatnya Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk beramal, untuk berbuat baik, untuk beribadah. Makanya manfaatkan umur yang Allah titipkan kepada kita, itu pasti akan diambil satu saat. Nah, mumpung masih ada, manfaatkan. Kesehatan manfaatkan, mumpung masih sehat. Sebab orang nggak akan selamanya sehat. Semakin bertambah usia, semakin sepuh, semakin berkurang nikmat dari Allah. Mata sudah mulai nggak awas, telinga sudah mulai budek, gigi satu persatu mulai ompong, permisi, berangkat semuanya ninggalin kita. Pipi yang tadinya kenceng mulai keriput. Badan, tubuhnya yang sterek mulai bongkok. Suaranya tadinya bagus mulai batuk-batukan, jalan mulai pakai tongkat. Pasti akan kita alami kalau kita panjang umur. Akhirnya kita kembali seperti bayi lagi kalau panjang umur. Bisa naon-naon, diruapan, dicembokan. Nauzubillah min. Nah, jadi yang panjang umur dan pada umur dah. Nggak sangkakan kumaha Allah ya, yang penting orang sing tiasa ngamanfaatkan umur untuk beribadah.
Panjang pendeknya itu urusan Allah guys, orang tak apal. Anu ketimbang manfaatkan umur sakeriban, eta anu penting mah. Imam sampai iki umur timbang 54 tahun, tapi umurnya berkah alhamdulillah. Tuh, kebaikan-kebaikanna, karya-karya ilmuna, sesuatu yang bermanfaat yang ia lakukan. Karang kitab, nepi akhirnya diaji kitabnya. Itu keuntungan buat Imam Syafi'i. Pahala tuh orang-orang ngocor, salir. Nah, hal seperti itu. Orang pan kan kita bisa iya. Atau pepojeng kan kita bisa ngaji atau macam dia. Ya pepojeng kita bisa ngaji embung dia, lebih bagus. Patina yang jadi beruntung. Ya saya nggak bisa ngarang kitab karena saya bukan ulama seperti yang Syafi'i. Tapi saya cinta ilmu, cinta ulama. Ya duduk di majelis ilmu. Eta sarua. Urang maut, anak itu orang neruskan perbuatan orang ngaji di dia. Eta pahala buat urang keuntungan. Aya penerus berarti. Alhamdulillah. Nah itu yang disebut orang mati tapi dosa-dosanya mati. Tapi yang datang apa pahala karena kebaikannya dilanjutkan oleh anak cucunya. Meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, berfaedah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, yuk mumpung masih dikasih kesempatan hidup dalam dunia, mumpung masih ada umur yang tersisa, yuk kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, secara efektif, efisien untuk terus berlomba-lomba mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, mengerjakan berbagai macam amal-amal yang bermanfaat, yang berfaedah, mengerjakan amal soleh ibadah, mumpung masih ada kesempatan. Sebab kalau ruh sudah sampai di tenggorokan kita nyesel baru pengen tobat, terlambat. Walaupun ibadah kita menangis sampai air mata kita kering, sampai nggak ada air mata, atau air matanya sampai menjadi darah, percuma. Ingin tobat di saat sakaratul terlambat. Rasulullah bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selagi ruhnya, nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan terlambat. Arek tobat mah ayeuna tong diengke-engke. Kewe tobat ya. Tobat makan urusan 70 tahun kali itu. Orang mah masih kena ngorak. Cari pengalaman, kewe. Begitu besok mau tobat, belum sampai umurnya di hari esok, hari ini udah dicabut. Jadi itu tobatan. Nah, kalau gitu, kita nggak tahu umur mah. Tobat jangan nanti-nanti. Coba saya nanya, Bapak kira-kira hidup dalamnya berapa puluh tahun? Apal tidak? Umurnya berapa tahunnya jam? Apal tidak? Tidak apal iya, simpul kita apal iya. Paur, ya, dia manfaatkan. Insya makanya kalau berdoa jangan minta panjang umur, tapi minta umur yang barokah. Ya Allah, barokahkanlah umurku. Enggak apa-apa, panjang sedikit juga gitu. Nawar, rewel. Kita mau doa nama ada. Ya Allah ngerti beren. Ya Allah mengerti, siang tegarti. Jika berdoa Allahumma tawwil akmarona pito atika. Ya Allah panjangkanlah umur kami di dalam taat kepadamu wasahi ajsadana jahiron wa batinan fi syukrika, dan sehatkanlah jasad kami, badan kami baik jahir maupun batin dalam bersyukur kepadamu. Visi panjang teh cukup. Allahumma ja'alna sakuro wa ja'alna saburo. Ya Allah jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur, dan jadikanlah aku orang yang sobar. Baik sobar menjalankan perintah Allah, maupun sobar menjauhi larangan Allah, maupun sobar ketika diuji oleh Allah dengan musibah. Insya Allah demikian.
pengajian kita malam ini. Barangkali ada yang mau bertanya silakan, kalau memang ada. Kalau nggak ada kita tutup. Ada sedikit Pak Ustaz. Ada, silakan mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebagaimana tadi dijelaskan masalah tentang kebaikan-kebaikan kita selama kita hidup. Nah, di sini saya akan bertanya waktu zaman dulu gitu. Entah sekarang ya masih atau tidaknya, saya kurang tahu lah itu. Ya. Ya katanya kalau yang melahirkan gitu, melahirkan anak begitu Ustaz, baru melahirkan, kalau meninggal kayaknya ibunya dikatakan matinya mati syahid, betul atau tidak itu Pak Ustaz tuh? Ya. Bisa mengatakan begitu. Nah, itu ke satu itu Ustaz. Yang kedua tadi Pak Ustaz mengatakan masalah yang kita selama hidup, orang yang itu matinya ada mati apa kebaikannya ya terbawa, ada kebaikannya yang tadi yang dosanya bisa hidup begitu tadi kalau nggak salah. Betul nggak tuh? Nah, makanya saya di sini akan bertanya, itu yang misalnya banyak dosa memang betul juga kalau saya bayangkan begitu Ustaz ya. Yang orang-orang kebaikan itu yang baik sama betul-betul baik waktu dia di alam dunianya memang jaranglah diceritakan masalah orang-orang yang masih hidup. Tapi kelakuannya yang nggak baik Pak Ustadz memang ada juga di antaranya. Begitu sering dikatakan, wah si anu mah tukang bisnis laguna gitu, wah si ini mah bisnis tukang gitu. Tapi ibadahnya getol Pak Ustadz. Kalau begitu, itu makanya itu termasuknya mati apa itu Pak Ustadz? Tadi kalau yang baik kata Pak Ustadz matinya husnul khotimah. Nah yang kelakuannya begitu itu rajin ibadah disebutnya mati apa begitu Pak Ustaz? Sekian dan terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, seorang ibu meninggal dunia dikala ia sedang melahirkan bayinya. Ada yang mengatakan matinya mati syahid, apa betul gitu kan? Iya. Pertanyaannya apa betul? Gitu kan? Iya. Jawabannya tidak betul. Supaya membuktikan. Oleh karena jawabannya apa betul? Jawabannya tidak betul. Jadi masalah mati syahid ada 3. Ada mati syahid akhirat, ada mati syahid dunia, ada mati syahid dunia akhir. Nah, seorang ibu yang meninggal dunia di saat melahirkan bayinya itu masuknya kategori mati syahid dunia. Syahid dunia itu syahid dunia, bukan syahid akhirat, syahid dunia. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan sebab seperti itu dosa-dosa diampuni gitu. Karena dia ada pengorbanan untuk melahirkan anak gitu. Tapi masuknya syahid dunia bukan syahid akhirat. Kalau syahid akhiratnya nih seperti para sahabat waktu perang Badar, 70 orang sahabat hafal Quran, waktu perang Badar mati syahid di medan perang ketika melawan orang-orang kafir, itu syahid akhir membela agama. Ada lagi syahid dunia akhirat ya seperti para pahlawan. Nah seperti DN Panjaitan itu kan pahlawan nasional, ya kan? Itu bisa saja disebut mati syahid dunia, tapi syahid akhirat enggak, karena dia beragama Kristen. Ya syahidnya cuma di dunia doang. Di akhirat kagak dapat pahala syahid, kagak. Sebab pahala orang yang mati syahid itu luar biasa. Orang yang mati syahid membela agama itu ditempatkannya di surga tingkatan yang ke-100, bukan tingkatan bawah. Bahkan orang-orang yang mati syahid ketika sudah ditempatkan di surga oleh Allah, melihat pahala mati syahid sampai ngomong begini, ya Allah saya kembalikan ke dunia, saya ingin mati syahid 10 kali lagi karena melihat pahalanya luar biasa. Sampai memohon begitu mereka, ingin balik ke dunia, ingin mati terbunuh lagi membela agama 10 kali lagi mati syahid. Luar biasa.
Karena orang yang mati syahid kata Nabi, di syahid yukbaru kullu dzambin. Orang yang mati syahid seluruh dosa-dosanya bersih, diampuni bagaikan bayi barulah. Nah, termasuk kategori mati syahid akhirat nih. Kita lagi ngaji nih malam Senin. Tiba-tiba kelepet maut, nah insya Allah ahli sor. Entah ngadoa, ya Allah mau abdi di pengajian gitu. Lagi sujud meninggal, lagi baca Yasin meninggal. Itu kira baca Yasin tidak kena Allah. Jangan bener bacaan acur banyak udah. Tergantung sih, tergantung keadaan. Itu yang pertama Pak Haji ya. Kemudian yang kedua, tadi ada orang meninggal dunia, ahli ibadah, tapi dia keburukannya selalu diceritakan oleh orang yang masih hidup itu. Iya, Ustaz. Itu termasuk mati apa gitu? Ya mati pae. Ore Pak Haji, ore, kelas rusting. Nah itu kalau ada orang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli berjamaah, ahli ngaji, ahli baca Quran, sedekah, tapi begitu mati keburukannya diceritakan banyak orang. Nah ini membuat saya bingung. Ini yang salah siapa nih? Apa yang matinya? Apa yang ngomonginnya ini? Ini tanda tanya ini. Jangan-jangan yang ngomongnya sirik sama dia kali ya? Atau pernah disakiti sama dia kali ya? Nah, terlepas dari itu semuanya, saya yakin kalau orang benar-benar soleh meninggal dunia, tidak ada celah sedikit pun bagi orang lain untuk menceritakan keburukannya. Nah, kalau begitu berarti itu belum soleh. Karena kata Nabi, innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan lima wa'a. Sesungguhnya seseorang itu apabila mati akan menjadi cerita bagi orang-orang yang masih hidup. Kata Nabi, fakun hadisan hasanan liman wa'a, maka jadilah engkau cerita yang baik-baik buat orang-orang yang engkau tinggalkan. Artinya banyaklah melakukan kebaikan, banyaklah melakukan amal soleh, banyaklah melakukan ibadah. Dan jangan dikasih celah, kasih kesempatan sedikit pun dirimu untuk melakukan keburukan, karena akan diceritakan nanti keburukan itu. Saya yakin kalau orang benar-benar soleh nggak akan diceritakan keburukannya. Kalau umpama ada yang menceritakan keburukannya, ini yang salah yang ceritanya, bukan yang solehnya. Mungkin dia orang jolim, orang munafik, orang udah mati hatinya. Itu. Contoh, para wali, orang-orang soleh. Nggak ada yang menceritakan keburukan para wali. Yang diceritakan di pengajian, di berbagai majlis, kebaikannya, karomahnya. Kalau ada, paling si Ahok menceritakan, nah, paling saya Saipudin Ibrahim, bukan saya Saipudin Cipeduk, bukan. Tabrak, etan bener, etan tak anu dicekek. Lain para wali itu bener. Kira-kira jelas tadi? Iya jelas Pak. Eta terlaku Pak Haji yang jadi cerita yang baik-baik atau yang buruk, yang tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Insya Allah ya, mudah-mudahan orang sadayana senantiasa adina hidayah Allah, dina rahmat Allah, dina bimbingan Allah. Sebab orang hakikatna la haula wala quwata illa billah. Teu daya teu upaya dina ngalakonan taat ibadah ka Allah. Sareng teu aya kakiatan dina nyingkahan maksiat kecuali ayana pertolongan Allah. Maka bersyukur ketika kita oleh Allah diposisikan di tempat ngaji bisa hadir, bisa berjamaah, kita tandana Allah nyaaheun ka urang. Urang kudu bersyukur ka Allah. Alhamdulillah. Pan doana kita Allahumma ilal khairi qaribna wa ansarid abidna, ya Allah. Dekatkanlah aku dengan kebaikan-kebaikan. Jauhkanlah aku dari keburukan-keburukan. Kan itu doa anak Kanjeng Nabi ngajarkan doa anak. Masuk ke doa gitu tara. Masuk ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak, istri yang banyak, rumah yang mewah. Ngadu hati, orientasi dunia. Jangan pernah ngadu ya Allah, mautun abi husnul khotimah. Paling ya Allah, mautun abdi di
pamajikan ngora namanya husnul khotimah. Ore baji. Tapi mudah-mudahan saseureun sabenyeureun anu dibahas ku urang dina ieu pengaosan anu mulya di awal di akhir upami anu saena eta hakikatna datang ti Allah dan Rasulna mangga diamalkeun. Jadi intina mah khut masofa badak makadar. Ambil yang bersihnya, yang baiknya, campakkan yang jeleknya. Demikian taklim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.